Bang, terkait Pak Rudiana akhirnya dilaporkan di Baris Krim Mabespori kemarin oleh 6 terpidana melalui kuasa hukum. Gimana Pak menanggapi hal itu? Ya alhamdulillah, kalau saya mengucapkan syukur alhamdulillah dia dilaporin, karena memang dari awal kan saya pertama kali dimintai pendapat, saya langsung mengatakan bahwa periksa penyidik 2016 yang lalu plus Pak Rudiana. Itu kan saya banyak juga tuh dapat dapat perlawanan. Teman-teman pengacara bilang, atau netizen juga bilang, loh kok Pak Rudiana yang diperiksa, ini kan ayahnya korban ya. Tapi dari kejadian itu kan patut diduga bahwa keterlibatan Pak Rudiana ini luar biasa jauh. Makanya sekarang kalau dia dilaporkan, ya dia harus bertanggung jawab juga kan, karena dia yang buat laporan, dia yang nangkep, terus juga yang nemuin aib dia. Ya alhamdulillah kan dia dilaporin gitu. Bang, ini kan ada laporannya beberapa pasal ya terkait juga soal penganiayaan juga. Nah, melihat itu seperti apa sih para 6 terpidana itu sendiri? Karena kan mereka merasa pernah dilakukan perlakuan yang tidak enak dan kurang enak. Iya, kalau saya mah ibaratnya yang jelas dia kan diduga melakukan penganiayaan nih terhadap 8 terpidana nih yang sudah menjalankan hukuman. Nah, kalau saya malah kalau perlu ya bukan hanya itu aja, ya ada dugaan-dugaan juga terkait dengan meninggalnya Vina dan diduga Eki ya. Ini kan masih perdebatan juga yang meninggal ini Eki atau bukan. Ya kan bisa jadi juga bukan Eki kan. Karena dari foto yang ada beredar itu dan putusannya sudah saya baca juga. Di putusannya itu yang meninggal itu dia berkumis ya. Nah, Eki kan nggak berkumis. Jadi bisa juga dia dimasukin pasal, yang siapa tahu kan dugaan ternyata dia juga ada keterlibatan dengan meninggalnya Vina dan yang diduga dengan Eki, bisa juga kan. Berarti dari Abang sendiri masih menyimpulkan bahwasannya diduga yang dinamakan almarhum Eki ini masih hidup ya? Kalau saya meyakini Eki masih hidup. Ini kan keyakinan ya. Karena foto yang beredar itu sama putusan sudah saya baca. Putusannya itu sama ciri-cirinya yang dipoto. Jadi gambaran wajahnya, terus dia berkumis dikit, itu artinya cocok lah. Nah sekarang kalau foto Eki kita samakan dengan foto korban yang ada, itu jauh beda. Apalagi kemarin itu sebenarnya saya pengen kasih semacam sayembara lah. Pengen ada orang yang videoin makamnya, tapi ternyata saya dengar dapat kabar ternyata makam Eki itu dipoto nggak boleh, direkam juga nggak boleh. Karena ada kabar kan katanya makam Eki itu tidak terawat, berarti tidak pernah ada yang berkunjung atau datang atau bersih-bersih dan lain sebagainya. Artinya nggak dirawat lah. Nah kalau nggak dirawat berarti kan tidak ada keluarganya kan. Sekarang ada kecurigaan masyarakat bahwa jangan-jangan yang meninggal itu bukan Eki. Makanya kemarin saya memberanikan diri kan, saya memberikan surat secara resmi ke Mabespori, tolong diperiksa Peggy Setiawan yang di Cianjur. Terus kedua, tolong juga diperiksa kalau perlu dibongkar makamnya Eki, memastikan bahwa ini Eki atau bukan. Kalau ternyata itu bukan Eki kan itu bisa menyelamatkan 8 terpidana kan, karena kan dituduhnya dia bunuh si Eki. Nah kalau Eki masih hidup berarti kan gugur semua itu permasalahan. Bang, tapi ngelihat Peggy bebas, 8 terdakwa lainnya ingin kasus yang sama juga kayak Peggy nih Bang. Kalau Peggy bisa bebas, kenapa dia enggak gitu? Dari lo sendiri ngelihatnya seperti apa Bang? Iya sebenarnya kan ini karena inilah kalau kekuatan viral nih ya. Kalau andai kata dulu 2016 viral, saya rasa juga 8 terpidana juga bisa bebas. Karena kan dari penyidikan ini kan sudah amburadul semua ini. Laporannya nggak jelas, penyidikannya nggak jelas semua. Tapi pernah diajukan pra peradilan, mereka kalah. Nah kalau seandainya sekarang 8 terpidana itu mengajukan PK ya memang wajib mereka ini kalau memang bisa dibuktikan mereka bukan pelakunya, memang harus dibebaskan. Kasihan juga kan. Ini aja kami dari Barisan Advokat Bersatu mengajukan gugatan ya kepada Kapolri. Ini sidangnya sudah ditentukan nih, tanggal 31 Juli sidang nih kita.
Nah ini kan upaya juga kami agar apa? Kalau seandainya gugatan kami diterima, artinya bisa membuka 6 handphone yang disita plus CCTV itu kalau memang bisa dibuktikan ternyata bukan pelakunya mereka, kan ini bisa saya persembahkan juga buat 8 terpidana, kan dia bisa bebas gitu. Memang menurut saya mereka harus bebas yang 8 ini. Bang, perihal Sakatata akan mengajukan PK di tanggal 24 nanti, seperti apa nih Bang? Boleh tanggapannya Bang? Iya, saya kan udah masuk juga sebagai kuasa Sakatata. Saya kemarin Farhad Abbas ngajak saya bergabung, dan data-data saya juga kartu anggota pengacara saya sudah diminta juga sama Farhad kan. Artinya nama saya sudah masuk juga dalam Sakatata sebagai pengacara Sakatata. Ya saya mendukung penuh lah. Jangankan Sakatata, 8-8-nya pun saya dukung penuh. Karena saya melihat ya dari laporannya penyidikan sampai dengan putusan, sebenarnya mereka ini nggak bersalah. Ini keyakinan saya mereka bukanlah pelakunya. Jadi sudah tepat lah kalau mereka itu dibebaskan. Melihat Bu Titin yang baru saja ngasih bukti foto soal baut yang ada darahnya, ada itu daging. seperti apa Bang? Yang katanya bisa menjadi novum baru juga. Iya, sebenarnya itu kan hanya ini tambahan. Tapi kalau saya melihatnya tidak ke situ. Saya melihatnya bahwa sebenarnya yang disebut novum begini loh. Novum itu sebenarnya bukan ujuk-ujuk ada bukti baru, bukan begitu. Jadi bukti yang harusnya ada di 2016 itu dicari nggak ada umpamanya. Tapi ternyata dapatnya 2024. Nah, sama seperti CCTV atau handphone. Nah, itu kan seharusnya 2016 kan bisa dibuka kan? Nah, ternyata nggak dibuka. Nah, kalau seandainya bisa dibuka 2024 itu namanya novum. Jadi novum itu bukan ujuk-ujuk datang secara tiba-tiba yang nggak ada hubungannya. Tapi dia memang ada hubungan juga sih. Kalau Bu Titin mengatakan bahwa ada baut, terus ada dagingnya juga gitu kan. Nah, tapi permasalahannya seharusnya dulu ini kan karena amburadulnya penyelidikan dan penyidikannya tidak menggunakan metode scientific crime investigation. Nah sekarang kalau ada daging di sana, nah yang memastikan itu dagingnya siapa kan nggak bisa, karena itu hanya foto aja kan. Kecuali kalau dulu 2016 baut itu ada dagingnya, terus daging itu diambil sama polisi. Nah dicocokkanlah DNA-nya sama si korban. Nah permasalahannya kan sudah tertutup semua ini. Ini kan ibaratnya nih karena amburadulnya pihak kepolisian ini loh, penyidik-penyidiknya ini. Makanya saya dari awal sudah saya bilang periksa penyidik yang 2016 yang lalu plus Pak Rudiana. Kenapa? Ini kan bisa dikatakan gini loh, diduga mereka ini kan menghilangkan barang bukti. Sekarang ini jadi kacau semua. Nah karena kacau ini menurut saya udahlah bebasin aja orang ini. Jadi biar kita ini penegak hukum ini tidak menciptakan dosa lah kita. Bang, artinya gugatan sudah jelas ya Bang tanggal persidangannya? Udah, artinya ada optimis? Udah, alhamdulillah. Tadi saya dapat kabar langsung di SMS dari Mahkamah Agung tanggal 31 sidang pertama. Jadi sudah resmi, sudah ada nomornya, bahkan sudah ada tanggal sidangnya, tanggal 31 sidang pertama. Apa aja mungkin Bang yang disiapkan? Ya yang saya persiapkan pertama putusan pengadilan ya. Yang kedua, saya juga sudah komunikasi dengan Bang Reza Indragiri. Nah, besok saya juga diundang sama Bang Reza Indragiri di podcastnya untuk membahas masalah gugatan terhadap Kapolri ini. Nah, saya juga sudah menyampaikan bersedia nggak beliau jadi saksi ahlinya. Beliau menjawab bersedia. Sehingga besok saya diundang ke podcastnya sekaligus diskusi terkait nanti kalau seandainya saya akan mengajukan saksi ahli ya. Yang pertama Bang Reza Indragiri, terus juga ada ahli juga dari universitas sudah kita persiapkan. Oke. Mungkin itu tanggalnya sudah dipastikan tanggal 31. Iya. Pengadilan negeri Jakarta Selatan ya. Jamnya sendiri masih saya Jam 10 pagi. Jam 10 pagi tanggal 31 Juli di Pengadilan Jakarta Selatan, sidang pertama. Alasan menggugat itu awalnya seperti apa? Ya alasannya ini perbuatan melawan hukum ya. Ini perihal gugatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada CCTV dan handphone yang harusnya dibuka ya. Ini kok tidak dibuka. Nah, kami menganggap ini adalah perbuatan melawan hukum. Bang, ingin abang minta Iya. CCTV-nya? Iya, itu CCTV itu kan didapatkan. Makanya saya heran kalau CCTV itu kan tidak ada hubungan dengan kejahatan kan. Kalau handphone oke lah, dianggap mungkin ini sebagai alat melakukan kejahatan. Tapi itu kan mesti diuji juga isinya. Apakah ini benar-benar digunakan untuk melakukan kejahatan atau tidak. Nah kalau CCTV kan nggak ada hubungannya sama sekali. Digunakan buat kejahatan enggak, hasil dari kejahatan enggak.
dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, enggak. Artinya CCTV tidak ada hubungan sama sekali. Disitanya juga dari minimarket. Harusnya kan ketika ini diambil kan dipergunakan untuk mengungkapkan kebenaran. Lah ini ngapain 8 tahun dipegang-pegang aja, handphonenya dipegang-pegang aja, terus juga CCTV-nya dipegang-pegang aja. Dan itu ternyata bukannya tidak bisa dibuka, belum dibuka. Nah sekarang saatnya lah kalau memang pihak polisian mau mengungkapkan kebenaran dan juga hakim ya, terutama hakim nih. Kalau hakim pengen tahu, penasaran apa yang terjadi 2016, kabulkan aja gugatan kami. Ngomongin soal hakim, kemarin sudah ada pihak yang melaporkan hakimnya. Menanggapi ini gimana? Dengan hasil putusan hakimnya Peggy. Ya ini kan bebas. apa namanya, Rasman ini kan ibaratnya ya, saya berulang-ulang kali mengatakan ini kan